Assalamualaikum teman kawan. Waduh, makin hari makin penat ya kayaknya. Jadi tambah panas suhunya, suasananya. Begitu. Kita ajak kawan-kawan untuk melihat ini kebun aquaponik saya. Kali ini agak fresh dikit lah, jangan banyak puyuh terus lah. Kita ke aquaponik. Saya punya pekerjaan tambahan ya kalau pagi. Jadi sama istri saya ketika bangun pagi mesti ke kolam ngasih makan ikan dan sekaligus ngecek tumbuhan aquaponik. Jadi ada kerjaan baru di musim mancaroba ini, musim Mbah Corona ini kan agak-agak banyak nganggurnya ya. Butuh suasana yang segar dan aktivitas yang baru. Nanti saya ajak ke pekarangan ya, bukan ya, ke kolam ikan, karena aquaponik ini menggabungkan sistem hidroponik dan kolam sebagai sumber nutrisinya ya. Ikuti video ini sampai selesai. Kita sudah ada di kandang. Nah, saya akan videokan hal-hal yang tidak pernah saya videokan sebelumnya. Ini lovebird yang anaknya itu baru pecah telur ya, baru menetas, cuma indukannya malah pergi. Indukannya kebuka pintunya dan pergi. Jadi ya sip. Nah ini sebelum kita ke aquaponik ya, saya akan ajak makan ini di kolam saya, ikan nila. Ini ikan nila indukan, ada 4. Ini memang untuk indukan. Nah anaknya nanti di kolam yang lain. Kita kasih, nggak usah banyak, sedikit aja. Agak sungkan makanya. Yang ini lele. Ini ukurannya udah lumayan, bentar lagi bisa untuk sahur ya. Udah ya. Wah, nggak begitu nafsu makan dia. Yes. Gede kan? Kalau nggak nafsu makan berarti tadi sudah dikasih makan istri saya. Karena baru-baru suka semua ini. Nah ini yang kita maksud sistem aquaponik ya. Sistem aquaponik itu gini, aku jelasin. Jadi ini adalah tanaman cabai-cabian semua, cabai. Ini ada yang layu ini, ada yang layu ya ini. Yang layu ini kurang ke bawah biasanya. Ini cabai semuanya, aliran airnya dari sini. Nah ini dari air kolam bawah itu. Dari kolam bawah. Nah airnya ini kita masukkan dan akan mengairi semuanya ini sampai sana airnya. Ini tanaman-tanaman yang baru dipindah tanam ya, kemarin baru dipindah tanam kayak gini. Yang ini agak lumayan yang ini. Ini ada tomat, terus ada cabai merah, cabai rawit. Sistemnya seperti ini. Ini sistem aquaponik. Jadi tanpa menyirami ya, semua aliran airnya itu dari talon ini. Dan ini juga dipompa kayak tadi sebagai filter air juga. Jadi kolamnya nggak perlu kolamnya nggak perlu dikuras gitu ya, karena kotorannya sudah naik dan akar-akar ini sebagai filternya. Dan airnya nanti dikembalikan lagi dalam keadaan bersih gitu. Nah, ini ikan lelenya sudah pada siap makan. Ini kita coba kasih. Kita coba.
Itu ya. Ini kanila. Coba kanilanya pada ngumpul enggak nih? Kalau ngumpul kayaknya sudah pada makan ini. Kalau sudah pada makan dia nggak mau ngumpul. Coba dikit aja dulu. Kalau sudah berarti sudah dikasih makan. Oh belum. Oh ya sudah ini. Biasanya agresif banyak yang keluar. Ini malu-malu kucing. Malu-maluin. Nah ini kayak gambas kayak gini. Jadi suka nanam-nanam itu, dan tanamannya ini apa namanya, dalam pot ini tanah yang teksturnya gini, teksturnya yang paling bawah kita kasih kulit padi, skam ya, skam bakar paling bawah, terus atasnya itu kotoran puyuh yang sudah kering, yang atasnya lagi ini adalah tanah. Jadi 3 lapis sebenarnya, 3 lapis, dan tanahnya ini sudah kita campur dikit. Jadi 3 lapis. Ini usianya baru berapa hari ini? Ini 3 harian kalau nggak salah, 4 hari 3 hari, tapi udah cepet gede kayak gini dari bibitnya. Ya. Nah ini cabenya yang ini usia 1 bulan. Segini usia 1 bulan. Ini pengairannya agak sering mati yang ini. Jadi kalau mati itu tanamannya juga pada layu, karena semua itu memanfaatkan dari apa? Nah ini layu ini. Oh ini layu, artinya ini airnya kurang. Ini pada layu. Nah ini cabenya segini, pada roboh ya, pada roboh. Nggak tahu ini agak layu ini teman-teman. Ini kurang seger ini, harusnya seger sekali. Coba nanti saya tanyakan yang ngurusin diapain tadi. Nggak seperti ini biasanya. Nah ini juga cabai. Tapi ini juga bawahnya malah yang ini bawahnya kotoran puyuh yang sudah kering, di atasnya dikasih sekam untuk menjaga ini biar nggak jatuh. Ini usia 1 bulanan. Kita coba ini pakai kotoran puyuh. Jadi bagaimana supaya kotoran puyuh ini maksimal gitu maksud saya. Jadi kalau hanya dibuang di tanah saja kayaknya kurang, tapi dimanfaatkan. Karena saya punya saudara di Kalimantan itu pakai tambalan pot ya sekarang. Ini mereka menggunakan semua apa namanya, dari alam semuanya. Jadi kompos, pakai kompos, terus nyemprotnya juga nggak pakai kimia. Dan itu bisa dinikmati untuk keluarga sendiri. Buah-buahannya banyak. Ada anggur, apel, semua buah-buahan premium itu bisa ditanam dengan sistem yang sederhana, tambalan pot. Kalau teman-teman misalkan punya kolam, bisa juga ditanam kayak gini menjadi aquaponik. Sistem aquaponik tidak repot karena sistem yang bekerja, kita hanya ngasih makan ikan saja. Kotoran ikan dan sisa makanan itu akan diserap oleh tanaman ini dan dikembalikan lagi airnya sudah bening. Gitu. Kawan, aktivitas sore hari ini hari Jumat kita sempatkan di kebun aquaponik. Walaupun ini pompanya mati ternyata harus kita ganti. Lalu yang sana saya nggak tahu kenapa kok layu gitu ya, apa yang terjadi, nanti kita tanyakan ya. Jadi ada hiburan baru teman-teman. Kalau kita melihat pemandangan saja ke apa namanya, ke gunung ya atau daerah tinggi, itu pasti seneng. Apalagi teman-teman lihat pohon-pohon hijau itu seneng. Kenapa? Kesukaan dan pemandangan yang indah kita tidak ciptakan dari rumah. Kalau kita sering makan buah, lalu kita tiap hari juga ada rempah-rempah seperti cabai juga di dapur kita, kenapa kita nggak mau bikin? Padahal kita punya banyak limbah puyuh yang terbuang sia-sia, dan itu sangat bagus untuk tanaman kita dengan model pot ya. Kalau model sistem aquaponik dengan menggunakan kotoran si ikan. Begitu aja kawan-kawan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.